Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Guntur Putra Utama, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dari Prodi Manajemen Dakwah, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah hadis dakwah dengan tema hadis Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dalam Al-Quran, kita dikatakan sebagai umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Artinya ada nilai-nilai kebaikan pada diri kita. Jadi, dari sekian banyak orang di dunia ini, kitalah yang disebut sebagai umat terbaik. Kalau ada orang yang paling jujur di dunia ini, maka orang Islam adalah orang yang paling jujur. Jika ada orang yang paling rendah hati di dunia ini, maka orang Islam adalah orang yang paling rendah hati. Karena apa? Karena kita disebut sebagai umat terbaik. Lalu kapan kita disebut sebagai umat terbaik? Kita disebut umat terbaik bukan karena ibadahnya. Kita disebut umat terbaik bukan karena tahajudnya. Kita disebut umat terbaik bukan karena puasanya. Tapi kita disebut umat terbaik kuntum khairu ummah ketika kita mampu melakukan ta'maruna bil ma'ruf 'anil munkar. Ketika kita mampu mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Sebuah hadis mengatakan, bunyi hadis, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'afu al-iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menjelaskan bahwa kita berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena inilah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Karena bagaimana cara kita masuk surga bersama-sama, maka menata jalan ibadah kepada Allah pun juga harus bersama-sama. Karena surga itu terlalu luas untuk diri kita sendiri, maka dari itu mari kita ajak saudara-saudara kita ajak kerabat-kerabat kita untuk kepada kebaikan dan berangsur-angsur untuk meninggalkan keburukan. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, dan seringkala kita lupa. Karena sifat lupa itulah kita disebut sebagai manusia. Makanya kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita kepada jalan kebenaran. Sesungguhnya hidayah itu hadir sampai kepada setiap manusia. Hanya saja tidak semua orang mau menjemputnya. Makanya ketika kita mengingatkan orang lain, kita tidak perlu lihat hasilnya, tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana prosesnya. Tugas kita hanya mengingatkan. Masalah mereka mau ikut atau tidak ikut, itu bukan lagi urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hidayah. Karena tugas kita hanya mengajak, bukan memaksa. Dan Allah hanya akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Jadi tugas kita hanya mengajak, ajak saudara-saudara kita ke jalan Allah, karena hidayah di tangan Allah, ampunan juga di tangan Allah. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW lalu mengabarkan, siapapun dari umatmu yang berbuat maksiat seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya berbolak-balik di tenggorokan, dia tak mampu berkata-kata lagi kepada Allah, tetapi matanya menatap ke langit, hatinya bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Itulah luasnya ampunan Allah. Allah tak pernah henti-hentinya mengampuni kita, tapi kadang kita yang lupa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
marilah kita sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak kepada amal ma'ruf dan saling mencegah kepada mungkar. Mari mengajak kepada kebaikan dan mari saling mengingatkan mengenai keburukan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan suatu bencana pada suatu kaum, maka tidak hanya orang-orang yang berlaku maksiat saja yang akan terkena dampaknya, namun orang-orang yang menjadi hamba Allah pun juga akan terkena dampak dari bencana itu. Karena itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir, khairun nas man yantafi'un nas fastabiqul khairat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, maka dari itu berlomba-lombalah Anda dalam menciptakan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.